Tadi kamu bilang kenapa Link? Biar larinya kenceng, follow up ke belakang. Berarti mereka incer Xaviernya. Depannya diatur sama Atlas plus Julian. Bisa jadi, tapi ini lebih bisa jadi. Yang pasti dia bisa ke belakang, bisa sinergi sama siapa namanya, Julian bisa sama ya. Link. Tebannya sebenarnya tebel-tebel sih, Atlas sama Tamus. Jadi kalau misalnya ditabrak sama si siapa tuh namanya Masya sama Karina, ini masih ada free space sebenarnya buat Beatrixnya. Tapi ini dari seorang Masyanya sekarang ada dilema. Kenapa tuh? Dia benar-benar harus bisa numbangin siapa namanya 3 Beatrix. orang. Beatrix. Tapi prioritas tuh pasti Beatrix. Beatrix, Julian, Jaskar, Link. Link bisa turun loh dari tembok. Link bisa dipaksa ulti. Kebetulan kenapa aku lagi mengerti Masya banget? Karena partner saya CBM. CBM cuma bisa Masya. Masya doang. Oh jadi Masya ini bisa turunin Link bisa dari... turunin Link dari tembok. Pakai Thunderclap? Pakai Thunderclap. Wow, oke, kita mau ngeliat seperti apa tentunya untuk game penentu siapakah yang akan menuju ke babak berikutnya. Dan siapakah yang akan turun ke babak berikutnya. Let's go, Pak Produser masuk ke dalam Land of Down. Alright, ini dia. Dimana bakal ada head to head assassin yang sudah saya tunggu. Dimana para pemain dari kedua belah pihak sebenarnya bakal coba untuk merusuh, tapi Invis kayaknya belum masuk lebih dalam lagi. Agak sabar. Kita lihat tadi CCTV kita, kayaknya sepertinya ada sedikit terkena sesuatu. Tapi Masya bakal coba diganggu untuk melawan seorang Tamus di depan sana, head to head, dan Finzi masih dengan sabar untuk melakukan farming. Dan Invis nggak bisa masuk lebih dalam lagi nampaknya Bung Masya. Yes, dan kali ini bakal coba ditahan terlebih dahulu. Rotasi seperti apa nih dari Link? Karena posisinya sekarang Link ini bakal bertemu sama pemain-pemain yang cukup mengesalkan tentunya, seperti ada Invis yang mencoba untuk merusuh. Dan bisa aja ini pergerakan dari Jaskar bakal coba diganggu sama seorang Invis. Makanya ini rotasi dari Jaskar harus bener-bener gercep banget sih, ngehindarin Invis yang bisa muncul dari mana saja. Dan bahkan kali ini dari Bang J sudah mulai mencoba untuk merusuk ke arah lagi-lagi Orange Buff yang bakal coba diganggu, dan Jaskar kok masih bisa bertahan, sepertinya masih bisa tarik ulur, tapi ternyata Bang J yang mulai masuk dengan adanya satu buah Shadow Assault. At least tukar 1 untuk 1 masih oke lah, walaupun sebenarnya rugi di arah Link karena dia butuh purple buff. Benar. Ya, tapi it's okay, setidaknya dari GPX ada tumbang juga di arah junglernya. Sedangkan itu, kita bakal melihat di mana para pemain dari tim GPX mereka bakal coba untuk melakukan sedikit pressure di arah bottom lane. Audi CS juga masih level 3, jadi mereka masih belum memiliki pressure atau ya bisa kita bilang belum terlalu takut lah ya dengan keberadaan dari Audi CS. Tapi ternyata ini akan menjadi poin lagi untuk tim GPX, nampaknya harus kehilangan Invis. Poin yang harus didapatkan Bigetron Beta dipaksakan untuk mendapatkan seorang Invis di arah sungai. Sementara kali ini dari Gamora yang akan menjaga di area mid-nya karena pemain dari Bigetron mereka udah melakukan inisiasi ke area turtle. Sementara bakal coba ditahan Gamora dengan satu buah chain-nya berhasil untuk menghalau pergerakan dari seorang Ten, dan bahkan Audi Chase juga bakal coba dipukul mundur. Invis bakal coba untuk mengganggu kali ini. Jaskar masih bisa dapetin satu buah purple buff-nya tanpa harus diculi oleh Invis. Sementara geng Kapak mereka akan langsung melakukan inisiasi ke area turtle-nya karena posisinya tadi Bigetron Beta mid-nya benar-benar dipukul mundur. Gimana dengan adanya Audi dan juga Gamora? J, hati-hati retribution Muna. Itu satu lemparan nonton side itu bisa tadi ngambil turtle-nya loh. Untung ya. Dia udah digali, cing, dia pulang, iya sempat balik lagi. Hati-hati. Awas J. Hati-hati, itu satu lemparan gelundung dari Tamus bisa dicuri loh. Lendung. Sayang banget kalau tadi berhasil dicuri sama Firnokil. Harus lebih berhati-hati untuk melakukan retribution di zaman now. Zaman now, Iya. karena banyak yang nakal-nakal ya sekarang. Karena kita biasanya itu ada calculate DPS. Iya. Ya kan, kamu suka nggak calculate DPS itu? Nah, calculate DPS itu kita suka berkalkulasi kalau ini kan suka ditinggalin. Ntar meledak tumbang sendiri junglernya. Nah itu miscalculate yang bahaya. Oh iya. Masih sisa 20 darahnya. Nah itu yang harus hati-hati. Yang tipis-tipis gitu ya. ya. Udah hitam tapi 20 doang sisanya. Nah kan keriset tetap. Betul. Dan kali ini kita akan melihat tentunya
dari geng kapak yang bakal coba diharas. Oh, tapi Audi kali ini masih bisa dihindari dari seorang Vinci. Tidak terkonek kali ini Fataling yang bahkan dari seorang Saken yang tumbang. Sementara di sisi lain Jasgar juga bakal hilang karena inisiasi dan setup dari Audi sini fail, gagal. Sementara Invis akan menjadi trade 1 untuk 2 pemain dari Bigetron Beta. Gila, itu Vinci benar-benar penangkap hulung loh. Flickernya dia pas banget loh. Bukan, dia nangkep skill 2 ke arah Ling-Ling bisa kabur. Oh, Nyangkut tadi Lingnya. dia quick draw ya? Iya. Shoo. Itu benar serat. Itu kayak benar-benar nangkap ikan, ya kan? Niatnya nangkep lele, dapetnya ikan hiu. Mengerikan sama Momo-chan nih. Dan bahkan kalau bisa kita lihat Momo-chan ya, di arah top lane ini ada Firnokir yang masih coba untuk bertahan. Windtalker yang dimiliki dari Jasgar. Aku nggak tahu kenapa melihat Jasgar ditumbangkan 2 kali ini menjadi sebuah kerugian untuk Ling itu sendiri. Karena ya balik lagi, Ling walaupun dia punya power pick di area late game, tapi early-nya tuh dia bisa mendominasi sebenarnya. Tapi sekarang kan banyak banget ya hero-hero rusuh ya. Jadi agak sedikit sulit sebenarnya dari Link untuk mendapatkan free space untuk farmnya. Sementara kali ini Invis udah mencoba untuk mengganggu. Combat Ritual sudah mulai dipapau dan bahkan Invis tumbang kali ini. Dan ada Tempest of Fate yang mulai dibuka oleh seorang Jasgar dan Bang J pun hilang. 2 pemain itu ke 1 tapi ternyata langsung tertangkap hap begitu saja. Saken tumbang untuk yang kedua kalinya tapi ternyata Azer melahap seorang Audi di area belakangnya dan akan langsung di-trade dengan cukup cepat oleh seorang Jasgar. Udah gak ada sempat lagi untuk Azer untuk pergi, tapi 2 poin kali itu udah cukup oke lah untuk seorang Azer. Meanwhile, dari Bigetron Beta mereka mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat maksimal sekali. Kita lihat, dilempar, bakal coba untuk fokus menuju ke arah satu buah turret yang mundur ke arah belakang dari seorang Gamora. Masih ada chainnya, tapi ternyata swordnya tidak bisa membuat dia selamat. Vengeance di pop-up bersama dengan seorang Inferno, gak ada yang bisa mukulin dia. Downing Light, lihat Kamea. Belum bisa menumbangkan seorang Firnokir. Iya, masih cukup tebal juga dari Firnokir. Sementara kali ini dari kedua tim perbedaan networknya tidak terlalu berbeda jauh. Memang dipegang sementara ini sama seorang Vinci yang pegang 4.000 sendirian. Hampir 4.100 tapi dia udah punya endless battle, udah punya 3 damage dari Vinci sendiri. Jadi quick draw recall ini bakalan benar-benar sakit menahan ke arah pemain-pemain dari Bigetron Beta karena udah punya 3 damage. Dan bahkan Invis bersama dengan Vinci bakal coba untuk mengharas Vinci. Nokirnya tumbang kali ini di area bawah. Kamea. Dengarkanlah. Daria. Beda dong. Beda ya, sorry. Tapi di area midnya Azer versus pribadi dan kali ini Ten juga harus hilang tiba-tiba. Sementara di Jasgar akan bermain lebih objektif. Azer kali ini bakal coba untuk menahan damage-nya tapi terkena chain. Langsung knock up terbang ke area atas dan bahkan Audi sudah mengeluarkan 1 buah Fataling. Fataling diamankan untuk seorang Ezer karena pas banget tadi udah tidak bisa lagi dilakukan seorang Ezer. Dia tinggal memasrahkan diri dari Bang J. Di arah belakang, Audi CS bakal coba dipasang, bakal coba dihantam. Downing Light berhasil flicker digunakan. Tidak ada Fataling untuk kali ini. Berhasil menghindari Downing Light, tapi di sisi lain Invis standby. Terlihat posisinya, Firnokir mengejar begitu saja, tidak mau tinggal diam. Dan bakal coba di-cover oleh seorang Tain. Tain di depan sana Mystic Field telah dibuka. Mystic Field dibuka dan membuat para main dari tim Bigetron Beta nggak masuk lebih dalam lagi. Invis jadi target utama. Invis kali ini berada di garis depan. Sedangkan Jasgar sudah bisa dipastikan berhasil mengamankan Castle tanpa adanya kontes dari para pemain dari tim geng kapak. Tapi Fatalingnya berhasil mendapatkan 1 dan berhasil dihilangkan. Invisnya kembali bersama dengan Gamora. Gamora kali ini 1 ditukar 1. 1 ditukar 1. Wow, benar juga. 1 dapat 1 ya. Kenapa dicampur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Biasa, saya orang England. Oh, kamu orang England ya? Oke, benar juga. Okay. Tapi ini bagusnya dari geng kapak dan juga Bigetron Beta. Networknya masih sama-sama seimbang loh. Jadi belum ada yang benar-benar kayak timpang banget. Sementara dari kedua jungler pun aku bisa bilang mereka masih sama-sama ya beda-beda tipis lah untuk dari segi networknya di sini. Cuma problemnya di sini dari Bang J-nya dia bikin ke area damage loh Ji. Ya itu Karinanya. dia, kali ini Karinanya emang full damage ya kan, untuk bisa langsung melakukan instant penkill terhadap seorang Ling. Ya, tapi mungkin Azernya yang bakal ini ya, lebih item defensif. Oke. Jasgar bakal coba diganggu, langsung King's Voice ke arah depan sana.
Kayaknya purple buff-nya dia habis ya. Purple buff-nya si Jaskar. Iya tuh habis. Kayaknya, nggak kayaknya doang, tapi nggak tahu deh. Soalnya pas dia loncat pertama, energinya banyak. Boros ya? Iya boros, tapi kalau dia maju sih enggak harusnya. Masih ada tuh. Masih ada. Ya, kok boros banget ya? Nggak tahu, tadi tiba-tiba deg sisa 1/4. Nggak tahu apa dia nge-spam ya kali ya. Maybe, tapi lihat Thunderclap dikeluarkan, Jaskar masih bertahan, Ezer kali ini bakal coba untuk menggabungkan dari seorang Gamora, 1 bar darah terakhir. Tapi Gamora di depan sana bakal coba untuk bertahan, gak ada sword dan langsung dipacul begitu saja. Audi CS sedikit terlambat untuk mengcover pergerakan dari seorang Gamora nampaknya di depan sana, Momo-chan. Iya, menjadi 4 melawan 5 kali ini. Sementara dari Lord yang akan mulai muncul dalam waktu 5 detik. Ini dia Lord yang sudah hadir. Geng kapak mereka udah mulai berkumpul di area sungainya. Sementara Audi CS juga bakal coba untuk open vision terlebih dahulu. Di area atasnya bakal coba di press begitu saja. Saken udah melihat zoning dari 3 pemain dari geng kapak. Sementara geng kapak bakal bermain lebih objektif. Mendapatkan turretnya sebelum melakukan inisiasi ke area Lord. Tapi Azar bersama dengan Invis mereka udah mulai nih bergabung menjadi satu di area sungainya. Sementara Big Beta tahu banget permainan-pemainan dari geng kapak ini mau coba untuk ngedapetin objektif Lord. Tapi dari Big Beta mereka harus nunggu Jaskar untuk ngedapetin buff-nya terlebih dahulu. Oke, tapi dari segi itemnya mereka karena goldnya tidak terlalu berbeda jauh. Kalau bisa aku bilang dari gold lane-nya mereka masih equal ya kan, walaupun berbeda dengan berapa perak. Sedangkan dari segi mid lane-nya kali ini agak cukup terpaut jauh ya dari seorang Ten atas, seorang Gamora yang masih aktif mendapatkan point kill. Tapi lihat di belakang sana Invis coba untuk mengejar seorang Saken, langsung berubah kali ini, tidak bisa menggunakan sniper kembali. Wesker-nya sudah berada di arah tangan dan tapi hampir saja Jaskar. Tempest of Blade harus digunakan, mau tidak mau, tapi lihat Thunderclap di arah belakang. Jaskar tidak bisa finish point ke arah belakang dan masih bisa diselamatkan oleh seorang Gamora. Gamora berhasil menutup permainan dari seorang Azar. Tapi dari mid-nya Vinci bakal coba dikejar Ji dengan Aya Molten Sun yang bisa menahan, namun ternyata dibalikin keadaannya. 1 buah Downing Light menahan pergerakan dari Firnokir yang itu backup banget sih yang benar-benar dibutuhkan sama seorang Vinci. Sama-sama saling backup dari kedua belah pihak sampai yang kita bilang kali ini kesempatan di mana para pemain dari tim GPS mencoba untuk mendapatkan 1 buah Lord. Tapi Audi CS is coming, belum ada Fataling. Wesker bakal coba dipegang di depan sana dan hilang masih mendapatkan 1, tapi lihat Tempest of Blade harus mundur ke arah belakang. Retribution from Bang Chi berhasil mengamankan 1 buah Bapak Lord yang terhormat. Iya, Lord yang berhasil diamankan oleh geng kapak sekali ini. Sementara geng kapak mereka langsung menambahkan lagi turret objektif mereka. 4 turret sudah dikantongi. Sementara kali ini Lordnya yang akan berjalan menuju ke area atas. Ini geng kapak mereka harus majuin 3 lininya. Mereka harus benar-benar clear terlebih dahulu dari area mid-nya. Sementara area bawah ini bakal coba ditahan sama seorang Azer. Tapi kali ini Beta mereka nggak mau membiarkan Lord begitu bebas melenggang kakung di area atas dan langsung ditumbangkan sebelum menyentuh ke area outer turret di area atas. Sementara Gamora udah menunggu, Saken udah punya Malefic Roar. Dan posisinya kali ini Gamora belum mengetahui ada 2 pemain yang sedang bersembunyi. Tapi kali ini sudah dibuka inisiasinya dari Audi. Fataling yang connect, Invis tumbang. Tapi Ten bakal menjadi korban kedua kali ini. Langsung hilang di tangan seorang Jaskar. Tapi ternyata Bang J dan juga Vinci tidak mau untuk melanjutkan team fight-nya. Dan sementara Azer bakal coba buying time untuk mendapatkan objektif turret lagi di area mid. Oke, Azer kali ini menuju ke arah seorang Saken. Lihat Thunderclap telah dikeluarkan begitu saja. Tapi Jaskar tidak mungkin bisa menemukan Ezar, terlalu terburu-buru, terlalu memaksa karena masih ada sprint. Jadi mubazir, sayang. Jadi sayang. Betul. Dengan dia mundur ke arah belakang, Jaskarnya ambil lagi, para pembuffnya baru dia rotasi lagi. Dan kita akan melihat tentunya dari pemain-pemain geng kapak yang tadi sempat dapetin kehilangan momentumnya ya sebenarnya. Karena Big Beta yang dapetin inisiasi yang cukup bagus dari Audi CS dan dari Juliannya di sini bikin ke arah Windtalker untuk attack speed. Dan juga ada ini ya, satu tim Magic yang Shadow itu. Twin Blade. Dan dia bakal respect sepertinya untuk membuat 1 buah Athena Shield. Karena damage dari Ten ini udah mulai lumayan berasa nih. Benar. Sama Bang J juga sih.
Bang J menurut aku kayak dia juga lumayan perih karena dia punya true damage dari Calamity Reaper plus Holy Crystal untuk magic power-nya. Mungkin aja ini dari seorang Sen dia nggak pakai efek burn, dia pakai efek mystery shop ya. Jadi nggak ada burn fire yang cukup maksimal, tapi Gamora lihat bakal coba dipaksa Bang J. Coba untuk melakukan coverisasi di arah bottom lane, lihat Gamora Sakar atau Maut Konsel telah dikeluarkan, lihat satu buah Deviant Sword gak berhasil, Jaskar mundur ke arah belakang, terperangkap Mystic Field dari seorang Vernacure. Sama-sama mengcover ketika Lord muncul kali ini. Harusnya mereka reset dari kedua belah tim karena Lordnya bakal muncul. Lordnya ini bakal bisa menjadi Lord yang cukup mengerikan untuk kedua belah pihak. Iya, apalagi geng kapak sih sebenarnya mereka harus coba untuk clear minion, lini minionnya dulu menurut aku. Karena posisinya mereka yang lebih unggul dari segi turret objektif. Jadi posisinya mereka bisa kasih distraction dengan cara nge-clear minion secepat mungkin. Dia pemain-pemain dari Big Hit Meta ini lebih peka terhadap mapnya, tapi kali ini Chainnya udah mulai di-pop up ke arah seorang Azir, tapi Azir masih cukup tanky, masih bisa bertahan, hanya kehilangan 1 bar HP saja. Dan Chain sudah digunakan oleh seorang Gamora. Ini akan jadi informasi yang penting untuk GPX sementara. Saken udah jadi half low dan bahkan satu buah Demon Hunter Sword di tangan seorang Jaskar karena dia benar-benar harus numbangin Azir yang benar-benar tanky banget. Tapi kali ini dengan adanya setup yang dilakukan di area Lordnya, kali ini bakal coba dibuka down lane sudah di pop up, sementara Saken bakal menjadi incaran utama, tapi ternyata Vernacure tumbang terlebih dahulu dan bahkan ada satu buah Nibir Vision dari seorang Saken yang menumbangkan seorang Azir. Masih mau lebih, Audi CS langsung flicker dan bahkan kita melihat dengan satu buah Fataling yang on point dengan sangat amat baik dari seorang Audi CS dan bahkan dari Audinya. Bakal coba untuk mundur kali ini tapi termaksa tumbang di tangan seorang Bang J. Pertukaran 3 untuk 2 ini menjadi kerugian untuk Big Hit Meta. Gila. J disiplin banget loh. Tadi sebenarnya kalau misalnya Jaskar itu di retry dia tumbang loh. Tapi dia tahan tuh retry. Dia retry dia tahu buat Lord kayaknya. Iya benar banget, makanya kita lihat. Karena Jaskarnya masih ada juga di sini. Iya paling kalau dipacul turun itu. Oh lihat damage-nya. Sakit banget sih. Terlalu sakit Gila, satu hit Finzi. dan bahkan di depan sana dari seorang Finzi bakal mengamankan satu, tapi J, what happened? Lihat terlalu berbahaya dan one last Deviant Sword berhasil membuat seorang Jaskar berhasil mendapatkan 1 poin taman dan Jaskar still survive. Finzi terlalu terburu-buru, ingat adik-adik, nafsu membunuhmu. Nafsu membunuh dan cukup mengejutkan sih karena tiba-tiba Finzi maju ke area depan. Dan dari Jaskar masih punya Deviant Sword, masih punya, bahkan dia masih bisa dapetin energi yang cukup banyak lagi karena kan dia masih pakai purple buff-nya ya. Dan masalahnya di sini GPX mereka mau nggak mau harus nunggu Finzi karena damage-nya akan sedikit berkurang, tapi setidaknya poke aja bisa dilakukan oleh GPX sendiri karena Lordnya udah mulai masuk ke area mid-nya. Sementara kita akan melihat tentunya Vernacure yang akan menahan di area depan. Audi bakal coba untuk meng-clear minion secepat mungkin sehingga membuat geng kapak tidak bisa mendapatkan inhibitor turret di area mid-nya. Yes, masih bisa di-defend dengan luar biasa dan mereka juga masih memiliki high ground defensive yang cukup kuat. Masih ada Beatrix juga, masih ada Gamora juga. Yang mereka harus lakukan kali ini dari GPX adalah tidak sembarangan untuk melakukan team fight dan dia harus benar-benar wise untuk nge-pick off siapa yang bakal menang. Dan kalau mereka harus satu suara, kenapa? Kalau mereka mau ke arah Beatrix di all in. Kalau nggak kayak tadi Beatrix, Jaskar-nya bebas. Iya betul. Terus kan Big Hit Meta ini nggak boleh kepancing sama sekali karena mereka lagi di under condition. Iya. Mereka di bawah posisi turret yang tertinggal 3 turret dibandingkan Objektif turretnya sih ya Ji. Ini yang membuat Big Hit mereka bisa aja keculik di area jungle yang mereka sendiri karena posisinya geng kapak mereka bisa makanin semua inisiasi, semua bahkan resource yang dimiliki sama Big Hit Meta di area jungle-nya. Semua inisiasi harus ditunggu dari mungkin entah itu dari seorang Invis atau mungkin nunggu biar Audinya ngeluarin satu buah Fataling dulu. Dan itu jadi PR Invis sama Azir gimana caranya mereka sengaja membuat Audi ini ngeluarin resource ultimate-nya biar nanti seorang Vinci dan juga Bang J ini bakal free banget. Ya benar banget kan. Kalau kita bisa lihat di sini Momo-chan ya. Iya. Para pemain dari tim GPX mereka berkumpul berada di sisi sebelah kanan. Sedangkan dari tim Big Hit Meta berada di sisi sebelah kiri. Nah itu Ten coba untuk ngecek gimana keberadaan dari tim Big Hit Meta. Nampaknya belum terdeteksi dan memilih harus mundur, mereset kembali permainan. Jangan sampai ada yang offset. Satu kali terpick off di menit ke-17 ini agak berat banget. Ditambah lagi dengan item yang sudah mau full. Dan kita lihat ini immortal item terakhir untuk Link.
Oke. Iya, supaya dia bisa survive nanti ketika team fight yang dilakukan terhadap seorang Geng Kapak. Oke. Dan bakal nunggu sepertinya ini momentum Lord ya, Ji ya. Lord yang ketiga tentunya, tapi ternyata sudah ada yang terculik yaitu Invis. Yang sudah mulai ditunggu dan bahkan Ten dengan Downing Light-nya tidak mampu untuk melakukan trade ke arah siapapun dari Bikin Meta. Sementara Audi bakal coba dikejar. Bang J masih punya Shadow Assault dan bahkan ditembusin damage dari seorang Saken tapi masih punya Winter Transit dan akan ditunggu. Bang J masih bisa kabur atau enggak, ternyata Immortality-nya pecah dan bahkan Vinci mencoba untuk membackup namun ternyata Bang J tumbang terlebih dahulu. Ezer bakal coba untuk melakukan trade ke arah Fear tapi ternyata Fear no cure masih punya Molten Set yang bisa memberikan efek slow dan membuat Azer tidak mampu untuk mengejar ke pemain-pemain dari Bikin Meta. Yes, dan bisa dibilang kali ini kerugian yang sungguh luar biasa banyak dari tim GPX. Dan bahkan untungnya masih ada Ten di belakang sana. Ten belum terdeteksi. Ten belum terlihat. Dan lihat Fatal Link untuk Ezer all in. Chase telah dikeluarkan, Ezer down. Tapi di depan sana dia tidak bisa menumbangkan seorang Saken. Dan bahkan gambar awal last hit flicker telah digunakan. Ini tandanya Vinci. Terinformasikan tidak ada satu buff flicker untuk seorang Vinci. Invis is coming. Jaskar menjadi pilihan utama. Tidak ada purple buff. Jaskar memilih untuk mendapatkan satu buff purple buff dari tim GPX terlebih dahulu. Ketimbang dia menuju ke arah Lord. Iya. Wise decision, lumayan. Lumayan, karena mereka sebenarnya juga nggak bisa Lord sih dengan posisi seperti ini ya. Dimana yang Vincinya benar-benar juga udah low, tapi bisa dikejar sama Jasgar. Harus berhati-hati, tapi backup sudah mulai datang. Dari Geng Kapak tentunya ini akan sedikit menjadi kesulitan, tapi Jasgar bakal coba untuk defense shot aja ke arah seorang Ten. Kali ini dipuk dan memaksa Ten untuk mengeluarkan Downing Light-nya. Ada Mystic Field, dipop up ke arah dari area Lord-nya. Sehingga membuat Bikin Meta masih harus menahan terlebih dahulu. Tapi Lord-nya udah mulai setengah HP nih. Udah mulai setengah bar. Dan Audi Downing Light yang dipop up dari seorang Ten mengarah ke arah Audi. Dipaksa mundur Audinya. Sementara Regen akan dipakai oleh Audi. Dia butuh-butuh banget dapetin momentum inisiasi untuk Bikin Meta. Tapi ternyata ada Jasgar yang mulai diganggu oleh Ezer kali ini. Retribution berhasil diamankan kali ini GPX. Dan sedangkan di depan sana Ezer terperangkap, Fatality telah dikeluarkan, Invis mencoba untuk mengawal dan Ezer tidak bisa ditumbangkan. Ezer still survive dan di belakang sana ada Ling yang membantu pergerakan dari seorang Ezer dan bahkan shutdown. Jaskar one hit dari seorang Bang J. Wow. Itu yang dibutuhkan sama Geng Kapak karena posisinya ini sulit banget untuk numbangin Jaskar yang loncat ke sana ke sini. Tapi Audi CS lagi-lagi dapetin momentum Fataling yang on point dan Invis menjadi korbannya. Masalahnya ini menjadi trade yang tidak worth it sih menurut aku karena Jaskar harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Geng Kapak dan shutdown yang didapatkan. Jadi ini bakal mendapatkan pundi yang lebih kaya lagi. Tapi Gamora terculik tentunya setelah dicicil oleh seorang Ezer yang coba untuk melakukan clear minion di area bawah. Bang J datang dengan cukup cepat dengan adanya satu buah Shadow Assault. Oh my god, Shadow Assault yang luar biasa di depan sana. Para pemain dari tim GPX mereka mencoba untuk mendorong. Mereka yang mendorong dari 3 lane yang berbeda. Dan bahkan lihat Kinzi-nya bebas banget. Dan jangan sampai terpick off, masih ada Fataling loh itu. Ini masih ada Fataling loh. Masih ada Fataling, Kinzi terpick off, mereka nggak punya daya dobrak. Ini Audi Chance menuju ke arah belakang. Mundur, terlalu ragu-ragu. Jaskar! Jangan sampai terlalu terburu-buru lihat. Satu buah Downing Light, kami yang menuju ke arah belakang. Dan berhasil mendapatkan 3 best turret-nya. Para pemain dari tim GPX mereka coba fokus menuju ke arah best turret yang dimiliki dari tim Big Guys Beta. Audi CS masih coba untuk mengganggu pergerakan, tidak ada yang boleh masuk sama sekali. Iya, benar banget. Dan kali ini kita bakal melihat tentunya dengan ada defensif yang masih dibawakan oleh Bikin Meta, mereka masih memiliki asa meskipun inhibitor turret sudah pada bolong, sudah pada ompong ini dari Bikin Meta. Mereka harus benar-benar berhati-hati banget. Geng Kapak mereka bakal reset lagi, mundur lagi, menunggu sepertinya Lord yang akan muncul dalam waktu 1 menit ke depan. Wah, ini item udah pada full semua. Perbandingan gold tidak terlalu efektif. Mungkin efektifnya adalah ketika dia bisa jual beli antara Immortal dan juga Winter dan juga Immortal. Paling sampai di situ posisinya yang mereka miliki. Sedangkan dari tim Bikin Meta kali ini mereka benar-benar harus fokus dapetin Fataling ke arah yang tepat. Harus Gamora, Audi CS lah yang bisa menyelamatkan hari dari Bikin Beta sekarang. Sedangkan dari GPX mereka tidak boleh berkumpul. Karena itu akan menjadi masalah besar untuk GPX kalau mereka ter-take down hingga 3 player. Iya, yang bisa nahan Fatalingnya Audi ya antara si Ten dengan Mystic Field
Atau mungkin ya Bang J yang coba untuk nge-follow up ke arah backline-nya sih. Karena ini anggapannya kalau misalnya Audi CS udah ngebuka Fatal Link tapi nggak bisa di follow up karena dari Bang J dan juga Aser ngincer ke arah backline. Ini bakal dipisah tim fight-nya dari geng Kapak sendiri. Jadi Vicky Trumpeta benar-benar harus dapetin momentum seperti yang Oji bilang. Kalau momentumnya didapatkan ini harus ada follow up yang cukup cepat tentunya. Karena pemain-pemain dari geng Kapak mereka bisa aja numbangin Saken kapanpun mereka mau. Oh, Invis. Kali ini bersama dengan oh my god sprint dikeluarkan Jasgar. Lagi-lagi tapi surprise. Dan Gamora Winter Trajan not save the day. Kali ini Gamora down. Di Southload muncul. Grounding Light dari Ten lagi-lagi memberikan damage surprise ke arah belakang. Oh my god, ini jadi salah satu keadaan yang buruk untuk tim Vicky Trumpeta. Iya, sementara kali ini lihat Firnokir bakal 1v1 dengan seorang Azir, bakal coba di backup oleh seorang Saken, bakal coba dicicil nih Beerus Passion-nya, dan sementara dari Invis bakal nahan di area depan juga masih cukup tanky dari kedua roamer, sementara Vinci bakal mencoba menjaga positioning dengan sangat amat baik untuk mencicil ke area Lord-nya. Dan Jasgar sepertinya bakal fokus untuk meng-clear minion terlebih dahulu, tapi bakal ulti pas dibuka begitu saja. Jasgar udah benar-benar low banget, bakal coba dikejar Azer, mencoba untuk melahap ke arah seorang Jasgar namun masih bisa ditahan, tapi Saken tumbang kali ini dan Bang J pun menumbangkan Audi CS. Ini yang menjadi bencana untuk Vicky Trumpeta, di mana yang sudah kita bahas Bang J dan Azer bisa aja ngicil ke area backline-nya. Ini bencana di mana Firnokir versus everybody. Kali ini di arah mid lane dan bahkan GPX mereka masih ada downing line dikeluarkan. Ada Gamora di depan sana. Masih ada Chain, masih ada Side. Akankah coba dipaksa? Chain telah dikeluarkan. Vinci akan menarik perhatian, tapi lihat Firnokir dan fokus ke arah base-nya. Nggak melihat apa yang terjadi dan decision GPX melaju ke babak selanjutnya. Dan